Jelaskan nilai-nilai Pancasila, Pak. Saya tak tertarik ya, Pancasila itu sebagai dasar hidup manusia itu seutuhnya, yang bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Itu berarti menuju. Kalau semua itu menuju ke Tuhan yang Maha Esa, negara dan bangsa itu selamat. Negara tentram. Sebab kalau berani menganggap ketuhanan yang Maha Esa itu, betulnya itu sudah untuk dasar hidup manusia yang benar menurut yang agama. Kau berarti menuju. Kalau semua itu menuju ke Tuhan yang Maha Esa, negara dan bangsa bisa selamat. Dan apa ya, istilahnya pokoknya negara itu tentram, tidak ada gangguan-gangguan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sekarang sila yang kedua, peri kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah ini nek dicara Jawaake, sapa sira sapa ingsun. Nah itu sebagai kendali dari hidup manusia, sebab manusia itu mempunyai pikiran yang tajam. Memutuskan segala sesuatu harus dipertimbangkan, jangan main hukum sendiri. 3. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Itu semua itu Pancasila, sila kelima itu semua kuncinya ada satu, yaitu persatuan dan kesatuan Indonesia. Dan sekarang sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Maka segala sesuatu apa saja itu harus dimusyawarahkan bersama supaya bisa menghasilkan musyawarah mufakat bersama, bisa dijalankan bersama. Dan Pancasila yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adil dalam arti tidak merata, adil menurut kemampuan dan kepandaian masing-masing. Contohnya, kalau saya ambilkan saja yang paling bawah, Laden dan tukang. Laden akan minta gaji, seperti tukang tidak bisa. Sebab Laden itu hanya ngeladeni, tidak mempunyai kepandaian untuk menghasilkan bangunan. Mengapa Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, Pak? Bab Pancasila ini otomatis menjadi pandangan hidup Bangsa. Pandangan hidup bangsa, sebab Pancasila itu sudah istilahnya merangkum kehidupan bangsa, itu semua masuk di dalam Pancasila. Dan sekarang akan saya jabarkan masalah ketuhanan diberi lambang bintang. Bintang adalah, kalau menurut bahasa Jawa itu kedak papat lima pancer nyawiji mring Gusti Kang Maha Kuwasa. Kalau begitu negara itu aman, tidak ada orang berkelayan,
tidak ada orang yang berebutan warisan sebab takut pada Tuhan. Dan lambang yang kedua dari kemanusiaan yang adil dan beradab itu diberi lambang rantai. Rantai itu kalau dijabarkan itu sebagai kendali. Kalau kuda itu kendalinya kendali rangan. Kalau manusia yaitu kendalinya tidak seperti kuda. Itu berkemanusiaan itu apa-apa saja jangan main hakim sendiri. Terus sila ketiga diberi lambang beringin. Beringin itu merupakan gambaran pohon yang kokoh. Kita kalau bersatu, bangsa ini akan kuat, tidak akan digoyahkan apa saja kalau kita bersatu. Terus lambang Pancasila yang keempat itu diberi lambang kepala banteng atau kepala lembu atau kerbau. Itu merupakan lambang. Itu merupakan kalau kerbau atau sapi itu dipimpin oleh Pak Tani itu bisa menyelesaikan pekerjaan sawah dengan baik dan memuaskan. Itu. Kenapa manusia sendiri tidak bisa seperti itu? Hewan yang diatur oleh Pak Tani. Maka lambang kepala kerbau atau sapi itu merupakan yang bisa dijalankan bersama-sama supaya menghasilkan keputusan yang bisa dijalankan bersama enak. Lambang Pancasila yang terakhir itu diberi lambang kapas dan padi. Kapas dan padi. Siapa yang tidak membutuhkan kapas dan padi? Semua orang itu pasti membutuhkan kapas dan padi. Sebab itu penting untuk kehidupan manusia. Siapa yang tidak membutuhkan kapas dan padi? Maka itu kalau orang hidup itu ya saling butuhkan dan dibutuhkan.